bupatinya sholat berjamaah, gubernurnya sholat berjamaah, presidennya sholat berjamaah. Insya Allah ketika masyarakatnya mengkritik jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, mari kita memuji Allah, melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita juga berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih menyambung kaji kita, silabus kita masih berkaitan dengan bagaimana kita membangun masyarakat yang islami yang ditawarkan oleh konsep-konsep Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Materi ini akan terus kita sampaikan agar kita semuanya dapat membangun masyarakat yang sesuai dengan yang Allah inginkan, yaitu masyarakat yang betul-betul berperadaban baik. Tema kali ini masuk ke tema keempat, yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat wajib patuh kepada pemimpin. Syekh Qardawi mengatakan bahwa disebut sebuah negara jika terdiri dalam 3 unsur. Artinya jika ada 3 unsur ini barulah disebut dengan negara. Pertama ada wilayah kekuasaan. Yang kedua ada masyarakatnya. Yang ketiga ada pemimpinnya. Artinya salah satu dari 3 unsur ini jika tidak ada, maka tak disebut dengan negara. Pemimpin dan juga masyarakat ini memiliki peran yang berbeda-beda. Artinya masyarakat punya peran dalam membangun negerinya, begitu juga pemimpin memiliki peran sendiri dalam membangun negerinya. Yang ingin kita bahas adalah perilaku kita terhadap pemimpin. Nanti kita bahas lagi bagaimana perilaku pemimpin terhadap masyarakatnya. Saya sering menganalogikan betapa pentingnya kita sholat berjamaah kalau kita ingin hidup bermasyarakat dengan baik. Dalam sholat berjamaah kita mengambil banyak pelajaran penting untuk bagaimana kita menata hidup masyarakat yang baik. Dalam sholat berjamaah terdiri 2 unsur, ada imam, ada makmum. Yang imam dan makmum memiliki peran yang berbeda di dalam sholat. Ketika imam ingin memulai sholat, maka yang pertama sekali yang menjadi kewajiban imam adalah bagaimana dia mengatur shaf itu dengan benar. Kalau kita analogikan ini dengan kehidupan masyarakat pun demikian. Bagaimana imam di tengah masyarakat? Apakah setingkat RW, RT, atau setingkat lurah, setingkat apapun itu, tugasnya adalah bagaimana masyarakat itu hidup teratur, hidup berdampingan dengan baik. Tak peduli yang satu status sosialnya tinggi, yang satu mungkin status sosialnya rendah, namun dia mesti atur masyarakat itu hidup berdampingan dengan baik. Adapun tugas makmum dalam solat juga memiliki tugas. Di antara tugas makmum adalah jika imam melakukan kesalahan dalam solat, maka makmum tak boleh diam. Harus ada yang mewakili makmum untuk menegur imam. Dan teguran itu mesti diungkapkan dengan cara yang baik. Coba kita lihat di dalam solat, jika imam melakukan kesalahan, kata yang kita lafazkan adalah subhanallah. Dan ketika makmum mengatakan subhanallah, sesegera mungkin imam harus mencari apa kesalahan yang dia lakukan yang harus dia perbaiki. Hidup bermasyarakat pun demikian. Masyarakat punya peran di dalam menata hidup masyarakat. Peran masyarakat adalah tak boleh diam atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin RT kah, RW kah, lurah kah, camat kah, semuanya. Tetapi mesti dengan cara yang baik, cara yang santun yang kita pelajari dalam solat. Dalam solat kita mengucapkan lafaz subhanallah, indah sekali. Ketika bermasyarakat, imam pemimpin kita salah,
maka kita pun harus menegur dengan cara yang baik. Kalau RW-nya kita belajar itu di dalam sholat, lurahnya sholat berjamaah, maka kalau RT-nya sholat berjamaah, bupatinya sholat masyarakat, dia santai. Gubernurnya sholat berjamaah, karena dia presidennya sholat berjamaah. Kalau RW-nya sholat masyarakatnya mengkritik, lurahnya sholat berjamaah, camatnya sholat berjamaah, bupatinya sholat berjamaah, gubernurnya sholat berjamaah, presidennya sholat berjamaah. Insya Allah ketika masyarakatnya mengkritik, dia biasa saja. Dia cari apa kesalahan, bukan malah membalikkan kesalahan itu kepada masyarakatnya. Kita lihat konsepnya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah mutlak, tak ada pengecualian taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul, tidak ada pengecualian, kita mesti taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kalian kepada ulil amri. Tapi taat kepada ulil amri ini ada catatan. Siapa ulil amri? Ibnu Abbas, seorang sahabat, menafsirkan kata ulil amri ini dua. Umara satu, ulama satu. Tingkat pemerintah dan juga setingkat ulama, itu disebut dengan waliul amri. Wali yang mengurus, amri segala urusan. Urusan agama, ulama. Urusan kenegaraan, umara. Berbeda dulu zaman sahabat. Sahabat dulu menjadi khalifah, dialah pemimpin negara, dia juga qadinya, hakimnya. Zaman sekarang bagaimana kita menyelesaikan urusan agama kita dengan presiden kita? Apakah dia betul ulama atau tidak? Maka cari pemimpin itu, kalau dia memiliki dua kapasitas, keagamaannya bagus, kenegaraannya juga bagus. Kalau seandainya terpisah ilmunya, yang satu cuma matang dalam keilmuan kenegaraan, untuk urusan agama kita bukan kembalikan ke dia. Maka ulama menafsirkan dua. Arti waliul amri itu bukan hanya umara, tetapi juga kepada ulama. Jika ada ulama yang sudah dipercaya untuk mengurusi urusan agama di negeri itu, sama dia pun kita wajib patuh. Kalau ada presiden atau pemimpin setingkat lurah, setingkat apapun itu, yang sudah dipercaya untuk mengurusi urusan orang banyak, maka kita wajib patuh padanya. Man ata'ani faqad ata Allah, kata Rasulullah. Orang yang patuh kepadaku, dia patuh kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Orang yang durhaka kepadaku, dia pun durhaka kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Orang yang patuh kepada pemimpinnya, dia patuh kepadaku, kata Rasulullah. Wa man asa amiri faqad asani. Orang yang tak patuh kepada pemimpin, dia juga tak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah bisa kita kapling-kapling sebenarnya. Ini urusan agama, ini urusan pemerintahan. Yang hari ini sudah terpisah, kecuali dua-duanya nyatu. Artinya pemimpin kita, urusan agama selesai sama dia, urusan kenegaraan juga selesai. Masalahnya hari ini terpisah. Nah, kita kembali kepada konsep dasar tadi, bagaimana masyarakat harus patuh kepada pemimpinnya. Pemimpin itu untuk semua tingkat. Dari RT sekalipun itu waliul amri. RW, lurah, setingkat apapun, selama dia dipercaya untuk ngurusin urusan orang banyak. Tetapi Rasulullah kasih batasan. Taat kita kepada Allah dan kepada Rasul tanpa pengecualian, sifatnya mutlak. Orang yang sedikit saja melenceng dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia telah gugur keimanannya. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita sejauh mana kita patuh kepada pemimpin, Rasulullah katakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Saya sederhanakan menjadi begini. Kepatuhan kita kepada pemimpin, karena pemimpin kita itu manusia biasa, maka kepatuhan itu akan wajib selama terpenuhi dua unsur. Pertama, kepemimpinan dia itu adalah untuk hal-hal yang bersifat baik.
bukan menyuruh kita hal-hal yang buruk. Kalau sudah suatu kepemimpinan membuat keputusan undang-undangkah atau apakah itu namanya yang menjauhkan kita kepada Allah, maka Rasulullah melarang kita untuk patuh kepadanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kalian patuh kepada makhluk yang menyuruh kalian durhaka kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kepatuhan kita kepada manusia hanya dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada keputusan menjauhkan kita kepada Allah, maka haram bagi kita untuk ikut kepada keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepatuhan kita kepada pemimpin selama keputusan-keputusan kepemimpinannya adalah untuk demi kemaslahatan orang banyak. Kita contohkan, saya sering mencontohkan apa saja misalkan menjadi keputusan RT RW. RW membuat suatu keputusan bahwa di lingkungan kita harus gotong royong selama sebulan sekali. Tentukan jadwalnya. Bolehkah masyarakat memberontak jadwal ini? Tengok dulu. Apakah keputusan yang diambil oleh RW ini demi kemaslahatan pribadi dia atau demi kemaslahatan orang banyak? Kita sepakati dulu, oh ini untuk kemaslahatan orang banyak, wajib kita patuhi. Saya sering mengumpamakan lalu lintas. Kita cari lalu lintas, kita tak ketemu ayatnya dalam Al-Quran. Apakah undang-undang lalu lintas itu untuk kepribadian seorang pemimpin atau undang-undang itu ada untuk kemaslahatan orang banyak? Kita sepakat itu untuk kemaslahatan orang banyak. Maka kita mesti sepakat juga mematuhi lalu lintas itu hukumnya wajib. Mana yang menjadi boleh, mana yang tidak boleh. Apa saja yang berkembang, yang menjadi aturan di tengah masyarakat, selagi itu demi kemaslahatan orang banyak, yang menjadi keputusan pemimpin tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka selama itu juga wajib untuk kita penuhi. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Bagaimanapun kita semuanya ingin bahwa masyarakat kita terbangun sesuai dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan lingkungan ini menjadi lingkungan yang betul-betul Islami, sehingga Allah ridha terhadap kita semua, sehingga rahmat dan keberkahan Allah menyucuri negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.